Baik, teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter 8 yang mana nanti kita akan mempelajari gandengan kata atau paired words ya. Jadi ada soal structure TOEFL itu yang cara mengerjakannya teman-teman mencari gandengannya. Jadi kalau ada kata A, berarti nanti jawabannya kata B. Kalau ada kata C, nanti jawabannya kata D misalnya seperti itu. Nah, itu masuk ke bab paired words ini ya. Nah, paired words itu atau gandengan kata itu nanti ada 3 bagian. Yang pertama di bagian conjunction atau kata hubung, yaitu dari keluarganya fanboy semua, yaitu but, or, nor, sama and. Nah, but biasanya ada also-nya setelahnya, teman-teman. Nggak ada juga nggak apa-apa ya. Kemudian but also ini biasanya sebelumnya itu gandengannya adalah not only. Jadi not only but also. Biasanya itu salah satu hilang. Entah not only-nya yang hilang, entah but also-nya yang hilang. Yang pasti nanti salah satunya lagi itu jadi petunjuk teman-teman untuk mencari gandengannya. Seperti itu. Nah, contohnya not only but also adalah Shakespeare was not only a writer but also an actor. Jadi kalau diartikan Shakespeare itu tidak hanya seorang penulis namun juga seorang aktor. Nah, kemudian ada or itu biasanya sebelumnya ada whether atau either, teman-teman. Jadi either or atau whether or. Contohnya, you need either to add more chairs or to limit the attended number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursi atau membatasi jumlah undangannya. Kemudian berikutnya ada nor. Conjunction nor itu biasanya sebelumnya ada gandengannya neither. Jadi neither nor. Contoh kalimatnya, the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan, peralatan itu tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir di conjunction kita punya and, itu biasanya sebelumnya ada both. Jadi both and. Nah, contohnya, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Nah, itu adalah gandengan-gandengan di conjunction ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di bagian ungkapan perbandingan. Jadi caranya kita membanding-bandingkan. Nah, caranya membandingkan itu ada 3. Yang pertama, caranya bilang sama dengan. Itu kita bisa pakai as ya, atau the same as, atau not so as. Itu semuanya artinya sama dengan. Kalau ada notnya berarti tidak sama dengan, gitu ya. Contohnya adalah Katarina is not as tall as you. Kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua di perbandingan kita punya komparatif, caranya kita bilang lebih dari ya. Jadi bisa pakai more than atau juga kadang di soal ada would rather than. Nah, would rather itu artinya lebih suka atau lebih memilih, teman-teman. Yang mana ada kata lebih di dalamnya. Jadi itu sama kayak more. Nanti gandengannya than ya. Contohnya, this route takes longer time than the other route. Kalau diartikan rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya. Seperti itu. Dan yang terakhir itu superlatif, caranya kita bilang yang paling, yaitu the most. Nanti gandengannya kalau nggak of, in, ya among. Contoh teman-teman, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Nah, itu tadi adalah ketiga gandengan kata di bab comparison ya. Kemudian yang terakhir, gandengan kata di bab preposisi sama keterangan, teman-teman. Yang pertama ada from, itu gandengannya adalah to, jadi from to ya. Contohnya adalah, we will have to walk from this point to the next town. Kalau diartikan, kita akan harus berjalan dari sini atau dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada between and. Artinya adalah di antara dan, contohnya, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Kalau diartikan, Pak Bernard itu yang lagi duduk di antara wanita tua itu dan pria itu loh. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, yang berikutnya ada to, yang O-nya 2 ya, artinya terlalu, nanti gandengannya to verb 1. Atau enough, artinya cukup, nanti gandengannya bisa juga to verb 1. Contoh teman-teman, you are too old to participate in the competition. Jadi kalau diartikan, kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada so that. So di sini artinya sangat ya. That-nya di sini conjunction artinya sehingga. Contohnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea.
Cuacanya sangatlah panas sehingga aku menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Kemudian berikutnya ada such that, artinya sama, teman-teman. Such-nya sangat, that-nya sehingga. Nah, bedanya dengan so that, such ini sebelum menemui that atau sebelum ketemu conjunction-nya harus ada kata benda dulu. Jadi bedanya sama so di situ. Kalau so boleh ada kata benda, boleh juga tidak. Tapi kalau such itu harus ada kata bendanya, ya. Contoh, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada such as. Such di sini artinya beberapa. As-nya artinya seperti, ya. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakal perlu beberapa alat seperti misalnya screwdriver, obeng, ya, dan wrench itu kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir, kalau teman-teman menemukan ungkapan ordinal atau order, ya, urutan. Contohnya the first, the second, the third, the next, the last, dan seterusnya. Pokoknya ada urutan, itu gandengannya adalah to verb 1. Contoh, teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih. Maksudnya berarti aku nggak akan membuatmu atau aku nggak akan membiarkanmu sedih. Maksudnya seperti itu. Nah, ini tidak perlu dihafal, ya, teman-teman. Saran saya difoto dulu sementara, nanti sambil teman-teman latihan sambil melihat fotonya nggak apa-apa. Nanti setelah kelas boleh dipindah ke bukunya teman-teman sambil mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita ke contoh soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada, ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, saya rasa teman-teman sudah mau foto, ya. Baik, atau men-screenshot. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya, teman-teman. Jadi penerapannya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu wrote, ya, teman-teman. Nah, subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, itu sebelumnya kata wrote, teman-teman, itu ada petunjuknya, teman-teman, yaitu but also. Nah, gandengannya but also itu adalah not only. Nah, di pilihan ganda, not only cuma ada satu, yaitu yang alpha. Ya udah, berarti jawabannya yang alpha. Seperti itu, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan lebih dari 100 buku, tapi juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman anak-anak. Seperti itu. Itu contoh pertama, ya. Jadi but also itu biasanya sebelumnya adalah not only. Kadang yang dihilangkan itu yang di depan, kadang yang di belakang, ya, teman-teman. Jadi kayak tantangannya teman-teman nanti adalah jeli-jelinya teman-teman mencari petunjuknya. Contoh kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada did not grow, itu auxiliary verb, ya. Auxiliary verb di situ keterangan ada di tengah-tengahnya nggak apa-apa. Subjeknya adalah wheat, artinya gandum. Kemudian ada predikat lagi does, itu auxiliary, subjeknya it, ya. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sebelumnya titik-titik itu ada kata as. Nah, as ini apalagi setelahnya ada adverb, ya. As ini, teman-teman, kalau dia diikuti adjektif atau adverb, ya, maka gandengannya adalah as lagi supaya dia menjadi satu conjunction atau preposition. Oke, jadi as itu kalau jadikan satu nanti jadi preposition atau conjunction. Nah, di sini as-nya kehilangan bagian satunya yang di belakang. Jadi carikan as lagi, jadi jawabannya adalah yang bravo. Gandengannya as, ya as, ya, teman-teman. Jadi nanti kalau dibaca, before 1000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Jadi sebelum 8000 Masehi, ya bisa dibilang seperti itu, ya, sebelum 8000 Masehi, gandum tidak tumbuh sebanyak sekarang ini. Kalau diartikan kurang lebih seperti itu. Contoh terakhir, teman-teman, caranya sama, cari predikat. Di situ ada auxiliary can, verb-nya adalah live. Di situ tengah-tengahnya ada subjek walking fish. Nah, ini inversi, ya. Kenapa kok diinversi? Karena ada not only, itu penanda inversi nomor 3. Materi kita hari keempat, teman-teman. Oke.
Nah, kemudian ada predikat lagi yaitu can travel. Nah, tengah-tengahnya ada keterangan nggak apa-apa ya. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Ya. Nah, di pilihan ganda conjunction antara Bravo, Charlie, atau Delta. Nah, tadi di depan sendiri kita dikasih petunjuk yaitu not only, gandengannya adalah but also. Di soal sudah ada also-nya, maka nggak perlu also lagi. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Jadi kalau diartikan kurang lebih, tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, tapi mereka juga bisa menjelajah gitu ya, untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Nah, dari 3 contoh soal tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan dicoba dulu. Di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Bravo ya. Ya, that's right. Jawabannya adalah Bravo ya, teman-teman. Jadi di situ caranya sama, cari predikat, ada auxiliary can, ada conjunction although, subjeknya kan ada parlemen, ada auxiliary can di situ. Verbnya adalah administer or enforce sama initiate. Jadi setelahnya kan ada dua verb satu, maka ini harusnya diisi sama fanboys. Ya, tapi sebelum kita ke fanboys, kita cek dulu kelengkapan subjek predikat satu lagi. Nah, di situ ada subjek it, predikatnya adalah has. Kalimat sudah lengkap ya. Masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Di situ ada dua verb satu yang harus dihubungkan dengan conjunction fanboys. Di pilihan ganda fanboys ada dua antara Bravo atau Charlie, right? Nah, di situ di sebelumnya administrator first itu ada kata neither, gandengannya adalah nor, ya. Jadi neither nor. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Okay, nice. Lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Please send your answers to the chat box, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo juga, antara Bravo atau Charlie. Kita cek ya. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers. Kata bendanya di filmmakersnya. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Di sebelum titik-titik ada neither, gandengannya adalah nor. Jadi jawabannya Charlie. Good job, teman-teman. Lanjut ke next number. Jadi jawabannya Charlie ya, bukan yang Bravo, karena kalau but not itu, kalau but itu gandengannya adalah not only, tapi di situ nggak ada not only di soal. Oke. Lanjut ke nomor 6. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Charlie, Delta, Alpha. Oke, lengkap ya A, B, C, D, teman-teman. Mari kita cek langsung. Di situ ada conjunction well, subjeknya the term harmony, predikatnya suggests. Kemudian setelah koma ada subjek it, predikatnya adalah is applied. Nah, berarti kalimat sudah lengkap.
Nah, ini petunjuknya itu di setelah titik-titik, teman-teman. Ada kata or. Nah, or itu sebelumnya kalau nggak whether ya either. Kita cek yang di pilihan ganda yang ada yang mana, ya. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Gandengannya whether itu adalah or, gandengannya or itu sebelumnya ada whether-nya. Oke. Kalau either di situ nggak ada, teman-teman. Pasti salah satu. Kalau nggak whether ya either yang di pilihan ganda. Karena di situ gandengannya or itu boleh whether atau either seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Sebentar. Semisal ada keduanya gimana, Kak? Nggak mungkin, teman-teman, karena ada 2 jawaban benar nanti, ya. Jadi, gimana ya, sama kayak more than misalnya, titik-titik petunjuknya kata than di setelah titik-titik. Nah, ada more, satunya ada, would rather verb 1 misalnya. Nah, itu nanti berarti kalau itu masih ada bedanya, teman. Tapi kalau ini nggak ada bedanya. Whether itu sama either dianggap sama di sini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya, ke nomor berikutnya, silahkan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, thumbs up. Ada jawaban bravo, 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 dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Kita cek. Caranya sama, cari predikat teman-teman. Di situ ada tadi terpencet ya, ada kata used. Subjeknya the Egyptians, teman-teman. Tidak ada predikat lagi ya. Kemudian nggak ada conjunction yang menghubungkan dua ASP juga. Kalimat sudah lengkap. Nah, di situ setelah titik-titik ada kata as. Itu gandengannya adalah as juga. Jadi jawabannya yang bravo. Kalau yang delta memang ada asnya, tapi karena di situ yang bikin salah ada predikatnya was. Predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak pernah muncul di awal kalimat, ya. Jadi yang delta salah, selain dia double predikat nantinya, predikatnya juga letaknya di paling depan nggak boleh. Oke, jadi jawabannya bravo. Alright, lanjut lagi. Number 8, silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek. Di situ ada predikat has, kemudian ada subjeknya main, kemudian nggak ada predikat lagi ya, teman-teman. Kemudian nggak ada conjunction juga, berarti kalimat sudah lengkap. Di setelahnya titik-titik itu ada kata then. Gandengannya then itu adalah more, ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Hati-hati dengan yang delta, teman-teman. Jadi more itu jangan dikasih the ya, karena nanti jadi penanda double komparatif. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Maine itu memiliki cuaca yang lebih sejuk daripada hampir seluruh eh, apa namanya negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Oke, next number 9. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban delta, 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 alpha juga. Baik, mari kita cek. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction that yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah is.
Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Di situ sebelumnya titik-titik ada kata sweeter, itu adalah komparatif ya, more di situ. Gandengannya adalah than, teman-teman. Nah, cari than di pilihan ganda. Nah, than di pilihan ganda ada dua, antara alpha atau delta. Bedanya yang alpha itu ada predikat setelahnya than-nya, setelah subjeknya ya. Kalau yang delta itu setelahnya nggak ada predikatnya. Nah, boleh dua-duanya. Setelahnya than itu subjek predikat nggak apa-apa. Setelahnya than diikuti kata benda yang dibandingkan aja juga nggak apa-apa. Nah, terus gimana ini? Nah, kalau yang ada predikatnya kita harus pastikan, teman-teman. Predikatnya sama nggak dengan yang sebelumnya more. Di situ sebelumnya more itu predikatnya menggunakan linking verb berupa to be. Oke, maka setelahnya then itu juga harus linking verb berupa to be, bukan auxiliary does ya. Jadi nggak bisa teman-teman, yang alpha itu nggak gandeng ya, nggak cocok seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Oke. Jadi kalau setelahnya then itu mau diikuti predikat nggak apa-apa, tapi ada syaratnya predikatnya harus sesuai dengan yang ada di sebelumnya more. Kalau sebelumnya more itu berupa to be ya setelahnya setelahnya then itu nanti kalau dikasih predikat harus to be juga dari keluarganya to be ya. Nah, tapi kalau sebelumnya more itu bukan to be, misalnya verb dua misalnya yang punya arti, maka setelahnya nanti pakainya did, teman-teman. Misalkan sebelumnya more itu ada auxiliary have, maka di setelahnya then juga dari keluarganya have, seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. Oke, lanjut terakhir nomor 10. Hati-hati teman-teman, nomor 10 ini ada jebakan ya. Tapi teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban bravo, bravo, ada juga alpha. Oke, ada juga delta. Oke, mari kita cek teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu ya. Di situ ada verb 2 yaitu told. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjek lagi he, predikatnya adalah would rather be remembered. Nah, berarti di sini kita sudah punya dua subjek, dua predikat dihubungkan dengan satu conjunction. Kalimat sudah lengkap, teman-teman. Hati-hati dengan di soal itu ada jebakan yaitu kata as. As ini bukan artinya sama dengan, teman-teman, bukan artinya sama, ya. Kenapa? Karena setelahnya tidak diikuti kata keterangan atau kata sifat, tapi diikuti oleh kata benda. Nah, maka ini tidak bisa diartikan sama, teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak enak juga. Dia lebih suka dikenang sama seorang guru dari rungu, kan nggak enak. As di sini artinya sebagai. Ini bukan penanda gandengan kata. Ya, memang bahasa Inggris nggak enaknya seperti ini, teman-teman. Kadang satu kata maknanya lebih dari satu. Nah, kalau saya caranya mengingatnya tadi, kalau misalnya setelahnya as itu kata benda aja, nggak ada kata sifat atau kata keterangannya, berarti dia artinya sebagai. Oke, tapi kalau ada kata sifatnya, misalnya as beautiful as. Nah, itu berarti as-nya artinya sama. Sama cantiknya dengan as beautiful as. Sama mahalnya dengan as expensive as, dan seterusnya. Ya, nah ini as bukan penandanya, teman-teman. Oke, nah berarti kita cek penanda lagi, di situ ada kata would rather. Ya, would rather itu sama dengan more, teman-teman. Gandengannya adalah than. Nah, sayangnya di pilihan ganda, than itu ada dua, antara alpha atau bravo. Oke, nah bedanya apa? Yang alpha itu menggunakan verb ing, yang bravo menggunakan as kata benda. Nah, than itu mirip kayak conjunction fanboys, teman-teman. Atau gini, kita lihat aja sebelumnya than, adanya verb ing atau as noun. Nah, kalau ditarik sebelumnya titik-titik, itu sama sekali nggak ada verb ing, teman-teman. Ya, berarti yang alpha tidak bisa. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell once told his family that he would rather be remembered as a teacher of the deaf than as the inventor of the telephone. Kalau diartikan,
Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya kalau dia lebih memilih atau lebih suka diingat sebagai seorang guru dari tunarungu daripada sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi mengenai gandengan kata atau paired words. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Saran saya sama ya, jangan dihafal teman-teman. Itu nanti tolong ditulis setelah kelas ya. Nanti saya kirimkan rekamannya. Seperti itu. Kak, boleh jelasin ulang yang more bagian comparison. Oke. Jadi more, oke kita ke comparison dulu ya teman-teman. Nah, sebenarnya comparison itu atau komparatif ya, komparatif itu sudah kita bahas di hari ke 5 sama hari kalau hari keempat sedikit ya, tentang inversi itu ada kita bahas inversi penanda keempat itu adalah komparatif ya, caranya bilang lebih dari. Nah, itu kan more, more itu artinya lebih, itu gandengannya dari. Jadi contohnya lebih besar dari, itu nggak bisa pakai more tapi ya kalau pakai big. Nanti pakainya bigger than, lebih besar dari. Tapi kalau pakai massive bisa, more massive than. Nah, kenapa kok pakai more, satunya pakai itu sudah kita bahas di hari ke-5, Mister. Nanti boleh dicek lagi di hari ke-5 untuk penggunaan more sama bedanya more sama gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kalau teman-teman menemukan more, itu nanti gandengannya adalah than. Kalau mau bilang lebih dari ya, maksudnya seperti itu. Nah, hati-hati more itu nggak boleh ditambahkan the, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau the itu dipakai ketika kata bendanya itu jelas. Jelas itu misalnya disebutkan namanya siapa. Oke, kalau nggak gitu, benda itu hanya ada satu di alam semesta. Misalnya matahari itu kan cuma satu. Kita bilangnya the sun. Bukan sun aja bukan teman, tapi the sun. Matahari itu pasti ada the-nya. Kemudian misalnya lagi adalah Samudra Antartik. Itu Samudra apa? Ya, misalkan Samudra Antartik gitu ya. Itu nanti the Antarctic. Jadi pakainya the karena cuma satu di alam semesta seperti itu. Nah, sedangkan more, misal nih saya bilang ke teman-teman nih, Wawan itu lebih tinggi daripada Rita. Nah, pertanyaan saya di dunia ini apakah yang lebih tinggi dari Rita cuma Wawan? Kan enggak, teman-teman. Pastinya ada lagi yang selain Wawan yang lebih tinggi dari Rita. Makanya Wawan itu dianggap sebagai salah satu dari banyak. Yang mana tidak jelas. Ada banyaknya berapa tidak jelas juga. Seperti itu. Oke, jadi makanya more itu jangan dikasih the. Seperti itu, Mister. Atau mungkin bingungnya di mana, Mister, tentang more ini supaya saya bisa menjawabnya lebih spesifik gitu ya? Atau sudah menjawab tadi pertanyaannya? Kasih contoh yang pakai Nah, atau saya bukakan PPT yang hari keempat ya, Mister, sebentar. Sorry, hari kelima aja yang lebih banyak kita membahas tentang more than itu. Layar teman-teman sudah pindah ke chapter 5? Oke, sudah ya, thank you. Oke, jadi di hari kelima dulu kita sudah belajar caranya menggunakan more sama untuk menambahkan arti lebih dari, teman-teman. Oke, jadi kapan kita pakai more untuk menambahkan kata lebih ke kata sifat? Ketika kata sifat itu memiliki lebih dari satu suku kata atau panjang seperti itu. Misalnya expensive itu kan ada 3 suku kata yaitu X, kemudian pen, kemudian sieve. Itu namanya suku kata, teman-teman, atau silabel. Ya. Nah, misalnya lagi adalah enormous. Enormous itu juga memiliki 3 suku kata. Enormous. Nah, nanti kalau mau ditambahkan lebih itu cukup pakainya more, ya. Nah, tapi kalau misalnya kata sifat atau kata keterangannya itu pendek atau hanya memiliki satu kata saja atau misalnya dua nggak apa-apa, tapi yang berakhiran dengan y ya, itu nanti pakainya Contohnya yang di dalam kotak kemarin, teman-teman. Misalnya sama-sama mau bilang besar, kita bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, tapi kalau misalkan large, untuk bilang lebih besar, itu pakainya larger.
Karena large itu bacanya cuma sekali, satu suku kata, large. Ya kan, satu kalau dihitung, large. Nah, beda dengan massive. Massive itu memiliki dua suku kata. Kalau dibaca ada mass sama sieve. Nah, maka pakainya bukan massiver, nanti jadi fansnya The Massive ya, tapi more massive. Seperti itu. Lebih besar, artinya sama-sama lebih besar di situ. Kemudian yang kedua ada cheap sama inexpensive, artinya sama-sama murah. Tapi kalau mau bilang lebih murah pakai cheap, karena cheap itu hanya satu suku kata, ya, maka cheaper, artinya lebih murah, bukan more cheap, ya. Nah, tapi kalau inexpensive itu kan ada 4 suku kata, ada in, ex, pen, sama sieve. Nah, maka untuk bilang lebih murah pakai inexpensive, pakainya more inexpensive. Seperti itu. Yang terakhir ada caranya kita bilang gila itu ada dua, bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Dua-duanya juga memiliki dua suku kata, teman-teman. Bedanya adalah kalau yang crazy berakhiran dengan Y, kalau insane tidak berakhiran dengan Y. Nah, dua suku kata yang berakhiran dengan Y itu cukup tambahkan R aja di belakangnya, jadinya crazier. Nah, tapi kalau insane karena dia tidak berakhiran dengan Y, tetap pakainya more. Jadinya more insane. Seperti itu, Mister. Itu bedanya more sama R. Tapi artinya sama-sama lebih, hanya beda penggunaan atau apa ya? Jadi more itu dikasihkan ke siapa, R itu dikasihkan ke siapa untuk menambahkan arti lebih. Seperti itu, Mister. Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Sir, di chapter 6 kemarin untuk determiner the itu kan bisa diikuti singular atau plural noun. Mau konfirmasi berarti the sun dan the cats keduanya benar. Betul. Secara bentuk keduanya betul, Miss. Kita boleh bilang the cats atau the cat misalnya. Atau the sun bisa. Bahkan the itu bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya air. The water itu bisa. Udara misalnya. The wind atau the air itu bisa. Seperti itu, Miss. Oke, jadi the itu bebas ya. Yang nggak boleh dipakein the itu hanya nama. Misalnya saya Priski, itu nggak boleh dibilang the Priski, nggak boleh teman-teman. Karena nama itu sudah jelas, maka nggak boleh ditambah-tambahi kata sifat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp, oke? Thank you so much for today guys. I'll see you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you.